lo udah makan siang belum? Oh iya, mau dijemput sama Sena ya? Enggak jadi. Sena lagi ngerjain tugas ke... Oke. Pemberhentian di sini. Kamu ke sana, aku urus ke sana. Iya. Nanti makan siang bareng. Iya dong. 12.05 ya. Aku tunggu di lobi. Oke. Nanti aku pasang alarm. Oke. Yaudah. Selamat kerja. Kamu juga. Duluan. Kamu duluan. Kamu duluan. Kamu duluan. Kamu duluan. Kamu aja. Kamu duluan aja supaya saya bisa melihat kamu masuk ruanganmu dengan selamat. Jadi, kamu tahu aku nih? Bareng aja gimana? Bareng. Yaudah, bareng deh. Yaudah ya. Gak bisa kalau bareng. Aku atau kamu? Aku ya. Yaudah. Ladies first. Oke. Bye. Bye. Morning. Hey, Morning, bestie. morning. Hai. Wangi kok gue. Kenapa? Gue mencium aroma-aroma kebahagiaan. Ada apa nih? Kok sumringah sekali pagi ini? Mau tahu? Follow me. Ya. Hah? Serius sih Sena ngatain cinta? Kurang kencang. Ya sorry. Gue kan shock dan bahagia gitu dengernya. Jadi sekarang beban kekhawatiran lo udah hilang satu dong. Ya begitu deh. Ya ampun Besti. Selamat ya, selamat. Iya sorry. Pokoknya gue doain lo langgeng dan sampai ke jenjang yang lebih serius. Amin. Jam baru tuh. Kok tumben lo pakai smartwatch gitu? Mana jam mahal lo? Jam kapal dari Sena. Ala. Bagus ya? Iya, yang baru resmi pacaran langsung pamer-pamer jam couple. Yaudah, aku mau kerja sana. Ih. Untung Davina orangnya low profile banget. Dikasih jam sederhana kayak gitu aja bahagianya bukan main. Ya udah deh Besti, gue juga mau kerja. Pokoknya gue tetap doain lo langgeng sama Sena. Amin. Makasih ya, bestie. Sama-sama Besti. Tapi ngomong-ngomong, Raffi gimana? Buat gue aja kali ya. Suka. Ya iyalah Davina, siapa yang gak suka sama cowok sebening itu? Gila lo ya? Ya silahkan dong. Kasian tuh, dia capek tiap hari nebak-nebak cewek mana yang dikenalin sama nyokapnya untuk perjodohan. Mending lo aja. Iya kan? Kalau gitu gue langsung deketin aja mamanya biar langsung di ACC. Masuk. Gas. Udah kalau gitu gue kerja dulu ya. Bye. Bye Besti. Oh iya. Jangan lupa ntar jam 11 meeting. Iya. Sama Jihan juga. Oke. Oke. Loh, Hai. kok kamu di sini? Ya.
Oh iya, kan udah jam makan siang. Kita makan siang sushi yuk. Aku lagi pengen makan sushi salmonnya Moriwasi di Sushiichi. Kita cobain itu yuk. Davin, aku kesini minta tolong sebetulnya. Minta tolong apa? Gini, timku dari Polres Cakrabumi itu datang, Bang Tommy sama Chandra. Oke. Jadi semalam Reza itu katanya nemuin suntikan yang berisi kandungan etomidate di parkiran Taman Kusuma Food. Etomidate obat bius. Ya. Dan itu aku pastikan pasti ilegal. Iya, kok bisa? Siapa yang bawa itu ke Kusuma Food? Kami belum tahu pastinya, tapi kemungkinan besar Dipa. Kok bisa Dipa? Karena Reza melihat ada sosok seperti Dipa di tempat di mana suntikan itu jatuh. Jadi aku kesini sebetulnya mau minta tolong sama kamu, mau minta izin. Boleh nggak ya aku nemenin Bang Tommy sama Chandra untuk ke ruang CCTV, dampingin mereka. Bisa sih, harusnya aku tinggal telepon Pak Adit, manajer GA. Tapi aku kalau boleh ikut juga kan? Mendingan jangan ya. Kenapa? Gini, aku tahu ini kantor papamu. Aku tahu kamu juga punya hak untuk melihat. Tapi CCTV ini adalah barang bukti penyelidikan polisi. Jadi, sebelum semuanya selesai, ini masih jadi barang bukti. Kalau kamu mau lihat, kamu tunggu penyelidikannya selesai dulu, baru nanti aku kasih lihat. Ya. Ya udah, aku teleponin Pak Adit dulu ya. Halo Pak Adit, hari ini akan ada petugas polisi yang datang kan? Oh, Bapak udah sama mereka? Oh ya udah, nanti petugas polisinya biar yang dampingin Sena aja ya Pak. Nanti biar Bapak cukup mengenalkan Sena ke mereka aja, habis itu Bapak tinggalin mereka sama Sena aja. Ya udah, makasih ya Pak. Oke, aku udah bilang, katanya Pak Tommy sama Pak Chandra udah sama Pak Adit. Kamu tinggal nunggu mereka di depan ruang CCTV aja. Makasih ya. Ini berarti kita nggak jadi makan siang. Minta maaf ya. Kamu gak marah kan? Wah, marah kayaknya, aduh. Enggak. Iya, nanti. Enggak apa-apa. It's okay. Iya, It's okay, it's okay. Yaudah. next. Gak akan begini. Maaf ya. Iya. Ya, aku ke bawah dulu. Bye. Thank you, Yellow. Thank you ya, love. Tapi nggak jadi makan siang, janji-janji doang. Gue keterlaluan gak ya? Harus sehari nyatain cinta ke Davina. Tapi udah bikin dia kecewa lagi gak tepatin janji. Nanti kalau muncul affair-affair berikutnya gimana ya? Enggak boleh. Nggak boleh ada affair-affair berikutnya. Ini berkasnya, Bu. Oke. Oh iya, kita foto dulu ya. Yosi, fotoin ya buat dokumentasi. 1, 2, 3. Lagi? 1, 2, 3. Udah. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Bu. Oh iya, jangan lupa. Nanti kalau teman-teman arisannya mau beli rumah, langsung datang aja ke Area Wangsa. Nanti kalau Ibu rekomendasi rumah di sini, dapat komisi dari saya. Pasti dong Pak, nanti saya akan tawarin ke teman-teman saya ya. Oke. Pokoknya kita punya tipe banyak, Bu. Yang bagus-bagus pokoknya. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak Bilal. Terima kasih atas semuanya. Ya, silakan. Alhamdulillah, terjual juga 1 unit rumah. Oh iya, selfie dulu deh buat self reward.
si bos lagi. Halo bosku. Mau nanya tentang gerobak ketoprak ya bos? Tenang bos, gerobaknya udah aman terkendali. Udah saya beresin semuanya bos. Enggak, bukan soal itu. Gue mau minta bantuan lo. Bisa nggak? Apa sih yang nggak buat bos? Mau bantuin apa nih bos? Oke, dengerin baik-baik ya. Sekarang gue minta lo beli salmon sushi Moriawase di Sushi Ichi. Jangan salah ya, salmon sushi Moriawase di Sushi Ichi. Paham? Setelah itu, lo kirim makanan itu ke Kusuma Food. Itu untuk makan siang Davina. Waduh, sekarang udah main kirim-kirim makan siang aja nih bos buat Mbak Davina. Kayaknya udah ada kemajuan nih bos. Mau mancing emosi gue lo. Sorry bos, sorry. Saya nggak kepo kok bos. Ya udah, lakuin. Sekarang gue tunggu. Siap bos, Sushi Ichi, Moriwase. Oke, aman terkendali. Makasih. Sama-sama bos. Cie bos Sena. Oh iya, gue harus jalan sekarang nih. Gue nggak lahir, gue nggak aman pasti. Kalau terbukti Dipa punya obat bius ilegal dan dia mau gunain obat itu ke Melanie, secepatnya Kusuma Food harus berhentikan semua kerjasama dengan Dipa. Aku nggak mau kerjasama dengan penjahat kayak dia. Masuk. Besti, ini rangkuman notulen rapat yang tadi ya. Thank you. My pleasure. Lo udah makan siang belum? Oh iya, mau dijemput sama Sena ya? Nggak jadi. Saya lagi ngerjain tugas Hampir aja aku keceplosan bilang ke polisian. Davina. Kep apaan? Itu lagi ngerjain tugas. Kok tugas sih ini? Apa ketopraknya? Itu. Ngurusin ketoprak. Kok si Sena masih jualan ketoprak? Enggak. Dia udah enggak jualan. Dia cuman ada orang yang mesen dia 200 porsi. Jadi lagi ngurusin itu. Koordinasi sama teman-temannya. Gue juga nggak begitu paham. Hebat ya si Sena. Giat banget dia nyari uangnya. Biar setara sama Ibu Rosalia Kusuma. Ampun sih. Yaudah kalau gitu, gue lanjut kerja dulu ya. Lo jangan lupa makan, jangan telat makan, oke? Iya. Minta makanan yang enak-enak sama Sena. Bye, Besti. Bye. Sena kan lagi sibuk kerja. Aku nggak boleh manja. Hari ini aku mau makan siang sendiri aja. Oke, makanan sudah aman sampai tujuan. Sekarang tinggal kasih ke resepsionis. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu? Ini saya diminta untuk mengantarkan paket makanan buat Bu Davina, Marketing Direktur Kusuma Food. Baik, Pak. Pengantarnya namanya siapa ya, Pak? Atas nama siapa? Bilang aja yang ngirim Pak Sena. Oh, Pak Sena. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama. Itu Bu Davina. Bu, ini ada kiriman sushi dari Pak Sena. Astaga, Mbak Davina. Waduh, mati gue. Mbak Davina melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau gue yang ngantri makanan itu. Gawat nih kalau dia tanya-tanya soal hubungan gue sama Bos Sena. Kabur aja deh. Yaudah kalau gitu makasih ya Mbak ya. Woi, Pak Bilal. Pak Bilal apa? Loh, Pak Bilal. Pak minta tolong kejar dong, Pak. Saya mau ngomong. Baik, Bu. Bentar, Pak. Oh iya, makasih ya. Sama-sama, Bu. Ini kan sushi yang aku mau. Duh, bahaya nih. Pura-pura nelfon deh. Bentar, Pak.
Wah, kliennya udah nungguin ya? Pak, sebentar. Pak, sebentar. Kenapa? Bapak dipanggil Bu Udapnya. Ya, beneran mati deh gue. Gak aman nih leher gue. Pak, makasih ya Pak. Sama-sama Bu. Ya. Bu Bos Davina. Pak Bilal kok buru-buru banget tadi? Saya kan panggil-panggil. Tadi Bu Bos manggil? Iya. Saya nggak denger Bu Bos, maaf ya. Ada apa nih Bu Bos? Enggak, saya cuma mau nanya. Ini sushinya beneran dari sana? Kok tapi Pak Bilal yang nganter ke sini? Iya betul Bu Bos. Kebetulan orang di kantor tadi pesan sushi banyak banget Bu Bos. Jadi saya tawarin ke Pak Sena. Tapi Pak Sena malah bilang ke saya untuk bawa susunya ke sini Bu Bos. Buat Bu Bos Davina. Dan kebetulan saya ada urusan di dekat sini Bu Bos. Jadi sekalian aja saya anterin gitu. Tadi kenapa buru-buru banget sih kayak dikejar hantu Pak? Itu Bu Bos, saya lupa, baru inget ada janji sama klien di area Wangsa karena dia pengen lihat unit rumah. Jadi karena itulah saya buru-buru dan sampai nggak denger Bu Bos tadi. Maaf ya Bu Bos, maaf banget. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu Bos ya, karena harus menuju ke marketing, kantor marketing, sorry. Duluan ya. Dia kenapa buru-buru kayak takut lihat aku gitu sih? Mbak Melani, Iya Mas Fikri, ada apa? Mbak, itu ada polisi yang minta keterangan ke Mbak Melani. Sekarang sih mereka di ruangan meeting 1. Polisi. Ada apa ya Mas? Saya juga nggak tahu, Mbak. Ya udah, saya kesana sekarang. Makasih infonya ya. Sama-sama. Udah, saya duluan ya, Mbak. Iya. Selamat siang, Pak. Bapak katanya nyuruh saya ke sini ya? Ya, betul Mbak. Silakan duduk Mbak Melani. Baik, Pak. Mbak Melani apa kabar? Alhamdulillah, saya baik kok, Pak. Sebelumnya maaf nih, Pak. Ini ada apa ya? Apa ada masalah dengan ibu dan adik saya? Oh enggak. Ibu dan adiknya Mbak Melani baik-baik aja di safe house. Mereka aman. Jadi kami datang ke sini ingin menanyakan hal lain tentang kepemilikan obat bius ilegal yang ditemukan di parkir timur gedung Kusuma Food kemarin. Obat bius ilegal, Pak? Iya, betul. Jadi ada beberapa hal pertanyaan yang ingin kami ajukan. Tolong dijawab dengan jujur ya, Mbak. Baik, Pak. Apakah benar kemarin sore sekitar pukul 16.00 itu Mbak Melani ada di parkir gedung Kusuma Food? Kalau untuk jam persisnya saya nggak inget sih, Pak. Cuman memang kemarin itu saya ke parkiran timur gedung Kusuma Food, Pak. Oke, kalau boleh tahu, untuk apa ya Mbak Melani ada di sana pada sore hari itu? Jadi kemarin itu saya ditelepon sama resepsionis, Pak. Katanya resepsionis ada kurir yang mau antar barang-barang untuk bantuan CSR. Nah, barang-barangnya itu 100 kg beras dan 50 liter minyak goreng, Pak. Terus pada saat itu saya langsung disuruh ke parkiran timur karena katanya kurirnya sudah sampai di sana. Oke. Tapi setibanya saya di parkiran timur, saya cari-cari mobil box itu nggak ada, Pak. Apa Mbak Melani melihat ada orang lain yang mencurigakan nggak pada saat itu? Kayaknya nggak ada deh, Pak. Iya, nggak ada, Pak. Cuman saya aja, Pak, sendiri di sana. Jadi pada saat itu Mbak Melani benar-benar tidak melihat orang lain? Iya, Pak. Nggak ada orang. Oh iya, Pak. Saya ingat. Oke. Waktu itu tuh tiba-tiba ada alarm mobil, bunyinya tuh kenceng banget, Pak. Terus tapi pas saya cari-cari, saya sambil nyari mobil box itu karena nggak ada, akhirnya saya balik lagi, Pak, ke ruangan saya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mbak Melani ya. Untuk saat ini sudah cukup keterangannya. Nanti apabila kami butuh keterangan lagi yang ingin kami tanyakan, kami akan panggil Mbak Melani kembali. Oke, baik. Ya. Pokoknya nanti kalau butuh bantuan saya siap, Pak, membantu. Baik, Jadi terima kalau kasih. gitu,
Saya permisi ya, Pak. Gimana Bang? Apa keterangan Melanie sudah cukup untuk memanggil Dipa dan menahan Dipa? Belum cukup, Sen. Barang bukti dan saksi mata langsung yang melihat Dipa itu belum ada. Jadi kita masih butuh bukti yang lebih kuat lagi. Silakan. Makasih Pak Rusdi. Pak, polisi yang dari Polres Cakarbumi masih ada di dalam. Masih, Pak. Karena saya belum melihat mereka keluar. I see. Mereka sudah lihat CCTV-nya? Sudah, Pak. Dan gimana? Bapak ada kasih keterangan ke mereka? Iya, Pak. Saya bilang kalau pelaku yang memegang suntikan itu bajunya mirip dengan yang dipakai Pak Dipa. Pak Dipa? Kenapa Pak? Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Iya, Pak. Karena malamnya saya ketemu Pak Dipa memakai baju yang sama. Sebentar. Tadi malam Pak Dipa kesini? Benar, Pak. Katanya kunci apartemennya jatuh. Tapi sudah ketemu kok, Pak. Apa kedatangan polisi-polisi itu ada kaitannya dengan Dipa? Kenapa, Pak? Enggak ada apa-apa, Pak Rusdi. Saya duluan. Baik, silakan, Pak. Mas, panas. Iya, bentar ya Mbak. Silakan Mbak. Ya ampun. Ini kan orang yang dipukul sama Dipa di apartemennya waktu itu. Orang apa sih? Ini loh Mas. Nih, coba lihat deh. Tuh. Orang ini. Saya inget banget sama tatonya tuh. Ampun. Saya nggak nyangka dia udah meninggal. Ternyata dia emang penjahat. Jadi Jihan kenal juga sama si Harga. Bagus deh kalau gitu. Keterangan langsung dari Jihan bisa jadi bukti otentik kalau Dipa memang benar-benar kenal dan punya hubungan dengan Harga. Satu lagi sayang. Soal kamu ngelihat aku mukulin orang di apartemen. Jangan pernah sampai ada orang lain yang tahu. Astaga. Tapi kan Dipa udah minta ke aku buat jangan cerita ke siapa-siapa. Bodoh banget sih. Kenapa aku malah cerita ke Mas Reza? Mas. Ya? Tolong ya, kamu nggak usah inget-inget apa yang saya bilang tadi, lupain aja ya. Dan jangan bilang siapa-siapa kalau misalnya saya kenal sama cowok yang ada di foto itu tadi. Dan juga jangan bilang ke siapapun kalau saya lihat dia di apartemennya Dipa, ya. Emang kenapa, Mbak? Udah, ikutin aja, jangan bilang siapa-siapa ya. Oke, aman. Maaf ya, Barbie. Saya nggak mungkin menyanyiakan bukti emas dan sangat kuat ini untuk membongkar kejahatan Dipa Andika.